Apa aja sih biasanya permasalahan yang biasa terjadi dan dihadapi oleh masyarakat pada saat ini tentang perekonomian? Salah satu dari segi dampak yang paling besar itu misalnya sekarang harga sembako, harga bahan pangan tuh meroket kan. Apakah masyarakat sekitar atau masyarakat di Indonesia harus tetap membayar pajak walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Saya rasa itu hal yang wajar ketika ada pajak gitu kan. Nah, tetapi nah, untuk nominal pajaknya sendiri perlu dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Andriana Turwahyuni yang alhamdulillah pada video kali ini tentunya akan berbeda dari video-video sebelumnya. Kenapa begitu? Karena pada kali ini saya akan mengadakan podcast yang tentunya akan membahas tentang hal-hal yang pastinya dapat menambah wawasan kalian dan kita semua. Baiklah, tanpa mengundur waktu lebih lama lagi, mari kita langsung saja kepada pokok pembahasan. So, enjoy this video. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang permasalahan apa aja sih selama pandemi ini yang menyebabkan perekonomian menjadi krisis gitu. Dan ngomong-ngomong tentang pandemi COVID-19, pastinya seluruh negara mengalami berbagai bentuk permasalahan yang terjadi dan dampaknya juga pada sistem kehidupan warga negaranya. Seperti di Indonesia sendiri, paling banyak berdampak pada sistem perekonomian yang mengharuskan pemerintahan harus mengolah lagi atau memikirkan jalan tengah untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang dialami oleh warga negaranya. Nah, menurut kamu apa aja sih biasanya permasalahan yang biasa terjadi dan dihadapi oleh masyarakat pada saat ini tentang perekonomian? Ngomong-ngomong masalah perekonomian di masa pandemi gini ya, banyak banget dampaknya. Nah, menurut saya sendiri salah satu dari segi dampak yang paling besar itu misalnya sekarang harga sembako, harga bahan pangan tuh meroket kan, mulai dari yang beras, segala telur, segala kebutuhan pokok manusia gitu. Nah itu sekarang nih masa pandemi itu harga-harga semua itu melonjak gitu, melonjak tinggi. Sebab apa? Karena sekarang kan pemerintah lagi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Jadi semua aktivitas manusia tuh dibatasin gitu. Yang awalnya misalnya bekerja yang 7 jam, bahkan ada yang 12 jam, sekarang dikurangi. Mungkin biasanya jam 10 malam itu masih ramai gitu kan, kegiatan manusia masih ramai, sekarang jam 8 malam sudah tutup, nggak boleh ada lagi aktivitas kayak jual beli, aktivitas pasar gitu kan. Betul sekali. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana peran masyarakat itu dalam mencari dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan perekonomian itu dilakukan dengan berbagai cara yang diharapkan dapat membantu mereka dalam melewati masa pandemi ini. Nah, salah satu situasi di salah satu permasalahan yang biasanya tidak bisa masyarakat hindari adalah permasalahan tentang pajak, ya kan? Ya. Nah, menurut kamu nih, bagaimana sih tentang permasalahan pajak ini? Apakah masyarakat sekitar atau masyarakat di Indonesia harus tetap membayar pajak walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang pastinya ada yang memberatkan dan ada pula yang biasa aja gitu. Kalau menurut saya pribadi, kayak pemberlakuan pajak itu wajar sih ya, sebagai mana masyarakat Indonesia kan selama ini diadakan pajak pembangunan, pajak jalan juga kan. Nah itu sih Pajak saya motor, rasa itu pajak mobil. saya rasa itu hal yang wajar jika ada pajak gitu kan. Nah tetapi yang sekarang ini kan yang katanya ada wacana pajak sembako, pajak pendidikan, pajak jasa segala macam, itu saya rasa pemerintah harus mengkaji ulang ya, karena kan pajak ini nggak cuma masyarakat menengah ke atas gitu kan, tapi juga betul. Masyarakat yang di bawah-bawah ini juga ikut membayar juga gitu kan. Nah jadi untuk pemberlakuan pajak di Indonesia itu pemerintah harus kembali mengkaji ulang bahwa pajak ini nggak cuma untuk masyarakat menengah ke atas kan, tapi juga masyarakat menengah ke bawah. Nah untuk nominal pajaknya sendiri perlu dipertimbangkan
secara matang-matang lagi kan, karena mengingat perekonomian Indonesia kan sekarang ini lagi masa-masa kritis gitu kan. Jadi pemerintah itu harus melakukan kebijakan dengan tepat sasaran. Memang betul, saya sendiri berpendapat bahwa masalah pajak ini yang beberapa waktu lalu diperdebatkan oleh setiap orang dari mulut ke mulut, yang pastinya penuh pro dan kontra. Ada yang bilang bahwa pajak ini seharusnya diberhentikan dulu untuk kesenjangan masyarakat. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya pajak ini berhenti, pendapatan negara dapat dari mana gitu. Ya, benar. Tapi di lain sisi, jika pajak itu tidak diberhentikan, pastinya akan sangat berdampak dengan masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu gitu. Nah, selain adanya permasalahan pajak ini tadi, permasalahan lainnya datang dari dunia pendidikan. Sekarang kita tahu kan kalau dunia pendidikan secara otomatis, bukan secara otomatis sih, tapi memang diperuntukkan secara online atau virtual. Akan tetapi, walaupun dalam pendidikan diperuntukkan secara online, tapi kan pembiayaan seperti pembangunan sekolah, pembayaran buku, pembayaran SPP itu tetap berjalan. Dan gimana sih tanggapan kamu tentang hal tersebut yang pastinya akan ada perdebatan di antara masalah ini? Ya, benar sih yang dikatakan oleh Ana tadi, kalau pendidikan juga sekarang tuh kan berdampak juga kan, yang SPP, biaya pembangunan sekolah, bayar buku itu juga tetap berjalan selama sekolah dari rumah, dengan media online gitu kan. Nah, menurut saya ini sih agak nggak wajar gitu kan. Sedangkan pelajar sekarang kan dari rumah gitu, semua aktivitas kegiatan belajar mengajar dari rumah. Jadi kan mereka nggak menggunakan fasilitas sekolah penuh. Bahkan sekarang sudah 1 tahun lebih pelajar di Indonesia tuh melakukan kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Nah, dari semua permasalahan yang kita bicarakan ini tentang perpajakan, dunia pendidikan, akhir-akhir ini ada sebuah kasus yang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, inilah salah satu berita yang sedang marak diperbincangkan tersebut. Nah, dari kasus tadi, apakah wacana ini nantinya akan berperan dan membantu perekonomian Indonesia pulih, padahal masyarakat banyak mengeluh atas pemberlakuan pajak berupa transaksi-transaksinya yang seharusnya tidak ada pajak yang diberlakukan pada saat pandemi seperti ini. Ya, memang sih kalau kita membahas masalah pajak nih memberatkan sekali ya kalau kita sebagai masyarakat nih. Misalkan kita lagi transaksi lewat ATM, bisa jadi nanti bakal ada pajak PPN segala gitu kan. Nah, itu bagi pemerintah Indonesia itu sangat membantu untuk perekonomian, membantu pemulihan perekonomian kan. Karena bayangin jika satu orang mengumpulkan pajak Rp500, kalikan jutaan, bahkan ratusan juta masyarakat kan, banyak. Dan itu memang sih membantu perekonomian negara. Tetapi bagi masyarakat itu tuh justru membebani kan. Apalagi sekarang masyarakat tuh lagi butuh banyak keperluan gitu kan. Setuju banget sih dengan apa yang Anja sampaikan tadi, dimana kan kita ngelihat bahwa sistem perpajakan ini sebagian masyarakat masih kurang tahu dan kurang paham untuk apa persoalan pajak ini, untuk apa biaya pajak ini nantinya. Dan di situ juga muncul pemikiran-pemikiran bahwa pajak ini nggak dipergunakan secara betul atau secara sepenuhnya gitu loh. Dan seharusnya ya ini balik lagi ke peran pemerintah yang seharusnya mensosialisasikan dan memberitahu kepada masyarakat luas tentang apa sih pentingnya kita untuk membayar pajak, agar masyarakat tidak lagi salah paham dalam penggunaan pembiayaan pajak ini.
Nah, dari kasus-kasus yang telah kita bahas hari ini, bagaimana sih pendapat kamu sebagai seorang mahasiswa nih, mahasiswa yang nantinya lulusan ekonom, dalam menanggulangi tentang wacana perpajakan ini atau tentang perekonomian Indonesia inilah, bagaimana? Baik, seperti yang tadi Ana bilang, pemerintah itu perlu mengadakan sosialisasi kan bahwa penting untuk membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa bayar pajak itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, karena kan kita masyarakat kan memakai fasilitas dari pemerintah gitu. Oh iya, kemudian selama pandemi pemerintah tuh seharusnya memberikan keringanan seperti penundaan pembayaran pajak yang biasa dilakukan setahun sekali kan ya. Jadi dengan penurunan maupun penundaan itu ya sekitar 2 atau 3 bulan dari bulan sebelumnya yang harus bayar di bulan ini, jadi bisa diberi keringanan dengan penundaan yang lama gitu. Nah, Ya, itu mungkin membantu sih sebagai cara antisipasi ya, ya. supaya kita bisa lebih mempersiapkan apa yang harus kita bayar gitu. Wah, ternyata dari permasalahan perekonomian Indonesia tentang perpajakan, tentang dunia pendidikan itu satu sama lain saling berpengaruh, dan peran masyarakat dan pemerintah juga saling berpengaruh. Apabila pemerintah tidak mendengarkan masyarakat, maka masyarakat akan salah paham, dan sebaliknya jika masyarakat terus mengeluh-eluhkan peran pemerintah, maka ujung-ujungnya akan terjadi bentrok gitu, Benar sekali. saling memantul. Jadi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam membangun perekonomian Indonesia agar kedepannya bisa memulihkan kembali dan bisa berjalan seperti semula, seperti sebelum adanya pandemi. Walaupun sekarang masa pandemi ini kita nggak tahu kapan selesainya ya. Dan pastinya kita pengen masa pandemi ini bisa terselesaikan secara keseluruhan, tapi melalui peran masyarakat dan peran pemerintah ini semoga sedikit demi sedikit bisa membantu dalam menghadapi masa pandemi ini. Oke, terima kasih ya atas waktunya sudah berkenan hadir dalam podcast pertama saya. Dan semoga apapun yang kita bahas hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.